Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa sekalian. Selamat datang dalam mata kuliah Hukum Kontrak yang akan diasuh oleh saya, Giri Mario Paulus, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Senang sekali saya dapat mendampingi teman-teman semua selama satu semester ini. Nah, teman-teman semua akan belajar dan membedah instrumen hukum yang paling vital, paling dinamis, dan paling sering kita temui dalam aktivitas bisnis sehari-hari, baik dalam skala internasional maupun dalam skala nasional ini. Nah, mata kuliah hukum kontrak ini akan berjalan selama 16 pertemuan, di mana ada paruh pertama sebelum ujian pertengahan semester kita akan berfokus untuk mendalami hukum kontrak nasional. Ya, kita belajar bagaimana sebuah kontrak itu lahir, asas-asas apa yang membentenginya, terus dan fenomena-fenomena kontrak yang terjadi. Nah, setelah mid semester ini kita akan melompat ke panggung yang lebih luas, yaitu hukum kontrak internasional. Di sana kita akan mempelajari bagaimana merancang kerjasama bisnis lintas negara, menentukan hukum negara mana yang akan dipakai, dan hingga membedah prinsip-prinsip global seperti UNIDROIT. Ya, capaian pembelajaran artinya apa yang akan Anda kuasai dalam mempelajari hukum kontrak. Ada 3 kemampuan yang utama. Yang pertama itu kemampuan teoritis. Anda diharapkan mampu menganalisis secara mendalam pengertian karakteristik dan perbedaan mendasar antara hukum kontrak yang berlaku di Indonesia dengan prinsip-prinsip kontrak bisnis internasional. Kemampuan analistisnya atau kritis kalian, Anda akan mampu mengevaluasi keabsahan klausula dalam kontrak, mendeteksi kebenaran atau keberadaan klausula yang timpang tindih, serta mengidentifikasi risiko hukum pembatalan sebuah perjanjian. Nah, kemampuan yang ketiga adalah kemampuan praktis atau legal drafting. Di akhir perkuliahan Anda tidak hanya pandai berteori, tetapi juga ditargetkan mampu merancang atau drafting kontrak-kontrak yang ada, baik itu secara nasional maupun internasional. Manfaat untuk mempelajari hukum kontrak itu apa sebenarnya? Jadi mungkin di antara Anda ada yang bertanya, mengapa saya harus belajar hukum kontrak? Jadi manfaat yang akan Anda dapat adalah sangat besar. Misalnya menjadi problem solving bisnis. Di era globalisasi ini kan setiap transaksi ekonomi pasti membutuhkan payung hukum. Dengan menguasai materi ini, Anda dapat menjadi aset berharga bagi perusahaan atau klien yang Anda tangani. Nah, yang kedua itu perlindungan diri sebagai konsumen. Jika Anda sebagai konsumen, maka mempelajari kontrak yang baku dan itu akan membuka mata Anda agar tidak lagi menjadi pihak yang mudah dieksploitasi oleh pelaku usaha yang memanfaatkan posisi tawar yang timpang. Kesiapan karir global ya. Nah, pemahaman mengenai kontrak internasional, pilihan hukum, dan asas UNIDROIT itu akan memberi Anda modal serta rasa percaya diri yang tinggi jika kelak berkarir sebagai in-house counseling di perusahaan multinasional atau advokat korporasi maupun sebagai pengusaha. Jadi, perlu Anda ketahui bahwa kontrak itu bukan hanya sekedar hitam di atas putih, melainkan manifestasi dari kesepakatan, kepercayaan, dan kepastian hukum. Oleh karena itu, kita akan jalani perkuliahan ini dengan penuh antusiasme, diskusi yang interaktif, dan pemikiran yang kritis. Mari kita mulai pertemuan kita yang pertama dalam pokok pembahasan pengertian dan klarifikasi kontrak. Oke, selamat malam semua. Senyuman, berikan senyuman. Kita mau kuliah akan susah namanya hukum kontrak ya. Jadi pertemuan pertama ini kita akan berbicara tentang pengertian dan klasifikasi dari hukum kontrak ini, dari kontrak. Nah, dalam pembahasannya kita ada beberapa 4 pembahasan, yaitu dari dasar hukumnya, syarat sahnya kontrak, terus ada klasifikasinya dan asas utama dalam hukum kontrak itu. Ya, kita mulai dari dasar hukumnya ya. Definisi kontrak itu ada dalam pasal berapa? 13 di KUHP 13. Nah, coba satu orang baca definisi kontrak itu. Baca satu orang. Silakan. Ya, perjanjian
Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Mana kata kontrak di sini? Perjanjian. Apakah kalau bilang itu perjanjian, apakah perjanjian dan kontrak sama? Bedanya di mana? Ada yang tahu? Ya, perjanjian itu kesepakatan. Perjanjian ini kan kesepakatan bersama. Kalau di perjanjian yang kontrak perjanjian jangka waktu. Jangka waktu. Ada lagi yang perbedaan atau persamaannya atau apakah perjanjian dan kontrak itu sama? Ya, ada. Anda bisa bantu jawab. Sama. Oke. Ada lagi? Kalau Pak Kris bilang sama. Yang lain yang sama coba angkat tangan. Yang sama. Yang sama. 1, Pak Kris 2 orang, 3 orang. Yang lain? Ya. Kita kembali. Berdasarkan pengertian. Perbedaan kontrak dan perjanjian. Kita pakai saja. Nah, dari segi bentuk kontrak itu bentuknya perjanjian itu bisa dibuat secara lisan, artinya secara penyampaian bahasa. Kalau saya kan besok kita bertemu jam 9. Nah, kontrak itu wajib dibuat dalam bentuk tertulis. Ya. Itu kontrak. Contohnya apa kalau kontrak? Kontrak kerja. Kontrak kerja. Ya. Nah, kalau dari cakupan atau sifatnya, perjanjian itu bersifat umum atau luas. Kalau kontrak, ya khusus ya dan spesifikasi artinya ya. Nah, dasar hukumnya di mana? Kalau perjanjian itu di pasal berapa? 313. Nah, kalau kontrak 13-20. ya. Nah, dari segi pembuktian kalau perjanjian itu agak sulit karena tadi apa? Dari bentuknya tadi apa? Iya, bisa. Sistem pembuktian itu susah. Tapi kalau kontrak dilihat dari bentuk maka pembuktiannya gampang karena kalau ditulis di atas ya. Nah, artinya itu sudah tahu. Tadi. Nah, definisi ini merupakan landasan hukum dari perikatan ya di Indonesia. Yang ujung utama itu adanya perbuatan hukum bertujuan menimbulkan akibat hukum bagi para pihak. Artinya bagi para pihak itu dari satu masa pihak pertama dan pihak kedua. Nah, subjek hukumnya melibatkan minimal 2 pihak. Orang atau wadah, misalnya kalau kalian punya perusahaan untuk kerja mendapatkan proyek itu akan pekerjaan. Nah, kriterianya ada janji atau prestasi yang harus dipenuhi. Apa yang kalian kerjakan itu ya, oke lanjut. Nah, ini syarat-syarat perjanjian. Pasal berapa tadi yang disebutkan? 13-20. Ya, 13-20 tentang yang pertama kesepakatan. Apa kesepakatan? Kesepakatan konsensus tanpa paksaan antara dua penipuan, bedroom atau kekhilafan. Nah, jadi dalam pembuatan perjanjian atau kontrak itu dia harus perbuatan tanpa ada paksaan. Tidak ada penipuan, tidak ada kekhilafan. Ini membuat sesuatu yang menguntungkan seseorang atau satu pihak. Yang kedua, kecakapan. Artinya bahwa bukan bercakap-cakap yang mungkin ya. Iya. Apa pernah dengar bahwa ada mahasiswa hukum yang bilang apa itu maksud bercakap? Kecakapan hukum. Bercakap-cakap deh. Jadi tolong dibedakan ya. Iya. Jadi kecakapan hukum berarti mengerti, memahami. Apa yang dibuat dipahami. Yang kedua, yang ketiga, hal tertentu atau objek apa yang dikerjakan. Jadi kalau perjanjian kerja apa yang dikerjakan, jam kerjanya, gajinya itu tentang.
Ya. Sebab halal dari isi kontrak itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Nah, kalau syarat satu dan dua kesepakatan dan kecakapan itu harus subjektif, dapat dibatalkan. Tapi itu harus, syarat subjektif itu apa? Teman-teman. Yang mencari Ya. yang membuat ini kontrak. Kan satu dan dua itu syarat subjektif, Iya. 3 dan 4 itu objektif. Iya. Bila mana kalau syarat subjektif ini dapat dibatalkan? Atau ini kata subjektif ini satu dan dua ini dapat dibatalkan, sedangkan 3 dan 4 batal demi hukum. Perbedaannya apa? Kalau dapat dibatalkan dengan batal demi hukum, kira-kira jangan kira-kira. Ayo, ada materi ini kan kira-kira. Kalau ini, ya. Tidak terpenuhi. Ya, tidak terpenuhi maksudnya apa? Maksudnya kata dapat dibatalkan itu maksudnya mengandung makna apa? Dan yang satunya batal demi hukum. Jadi kalau dapat dibatalkan, artinya bahwa perjanjian itu tetap sah. Tapi untuk membatalkannya harus pengadilan ajukan gugatan. Tapi kalau batal demi hukum maka objek ini, tadi objek dan sebab hal itu ada bertentangan dengan ini. Objeknya tidak jelas, misalnya janji jual beli motor yang datangnya sepeda, itu tidak bisa. Maka itu batal dengan hukum dia sendiri. Kalau isi kontraknya bertentangan dengan undang-undang, misalnya hasil barang jualan ini ternyata barang curian atau menguntungkan satu pihak, bisa. Ya. Next, bagian kedua kita bicara tentang klasifikasi berdasarkan nama. Ya, kontrak dominat dan kontrak dominat. Nah, kontrak dominat ini diterima sebagai perjanjian bernama. Nah, itu sudah diatur secara spesifik dalam buku itu, jadi kalau terdaftar ada jual beli, sewa menyewa, tukar menukar, hibah, dan penyampaian. Sedangkan kontrak ini, ingat ini kan sebenarnya tidak bernama. Contohnya apa? Sewa pengusaha leasing itu, terus waralaba, beli itu, atau ajak utang. Ajak utang kan? Nah, dari kontrak dominat ini bahwa kontrak ini sudah ada sumber ya. Ada seperti perjanjian jual beli, akta jual beli tanah, biasanya kan seperti itu. Oke, lanjut bentuk kontrak. Nah, ini ada yang bentuknya kontrak lisan, kontrak bawah tanah, akta identitas. Kalau kontrak lisan itu tadi paling bicara sih. Yang penting sepakat. Jadi hari dewa besok tolong bawa tanpa uang ya 5 juta. Sepakat. Untuk orang kontrak itu lah. Ya. Namun kelemahannya tetap di pembuktian. Ketika dewa tidak membawa uang 5 juta, pembuktiannya ya. Nah, kontrak bawah tanah dibuat dan ditandatangani para pihak tanpa pejabat atau pembuktian tergantung para pihak. Nah, ini yang biasa kita buat pembelian tanpa ada kejualan. Tapi kalau bersifat seperti tanah, aset-aset besar ya itu harus ada kejualan. Biasanya kalau motor kan itu memang terjadi pak. Tanpa perempuan instansi. Ya. Kalau apa penting? Nah ini sebagai notaris. Kalau misalnya dalam satu wilayah tidak ada notaris, siapa yang berhak menandatangani? Iya. Sama ya. Iya.
Jadi camat itu harus punya satu. Oke? Lanjut. Nah, ini yang asas utama dalam beberapa kontrak ini. Pasal 1338 tentang asas kebebasan kontrak. Jadi setiap orang bebas menentukan isi, bentuk, dan pihak kontrak selama legal. Selama legal itu selama masih tidak bertentangan dengan hukum. Oke. Yang kedua itu ada etikat baik. Ini yang penting. Bila kontrak itu harus ditujukan. Nah, itu peraturan dari undang-undang itu. Itu dasar hukumnya di pasal berapa? Ayat 3 ya. Sekarang pakai kasus servanda. Artinya kontrak yang sah berlaku sebagai yang sudah sah. Kalau tanda tangan, misalnya sebagai kerja, itu adalah undang-undang. Jadi ketika salah satu pihak bertentangan dengan kontrak yang ada, maka itu wajib dialihkan dalam prestasi negara. Jadi dalam kontrak itu tidak ada itu antara prestasi atau prestasi itu saja. Ya, yang ketiga asas kepribadian. Jadi kontrak itu hanya mengikat pada orang yang membuatnya. Jadi tidak mengikat dengan orang lain. Kalau saya dengan Om, saya dengan Om. Kalau saya dengan bagian kelas ini, maka saya dengan bagian kelas ini. Oke, lanjut. Nah, pelaksanaan ada prestasi, ada prestasi. Jenis prestasi itu, misalnya memberikan sesuatu. Jadi deskripsi kewajiban itu menyerahkan hak milik atau penguasaan suatu lain. Contohnya seperti yang di misalnya survei, tapi sudah disita. Berbuat sesuatu, melakukan suatu tindakan sesuai dengan kesepakatan. Contohnya di kontrak kerja dan moral misalnya. Tidak berbuat sesuatu. Nah ini menahan diri untuk tidak melakukan tindakan tertentu. Contohnya apa coba? Ya, Jadi seperti itu kan kalau salah non kompetisi dalam dunia artinya apa? kredit motor terhadap mereka belum selesai masa cicilannya maka Tidak boleh meningkatkan ya, itu salah satu. Oke, jadi kalau prestasi artinya dengan kondisi jadi itu tidak memenuhi prestasi, terlambat atau salah. Konsekuensi itu. Ya, mengapa klasifikasi itu penting? Jadi tanpa klasifikasi dan memenuhi syarat sah, kontrak menghadapi risiko besar. Null and void artinya apa? Kontrak dianggap tidak pernah ada. Tadi. Ya, jika sebabnya tidak halal, contohnya seperti tadi. Motornya motor colong, tapi dipaksa tujuan ini dan dipakai dulu. Yang kedua, ganti rugi. Jadi penuntutan biaya ganti rugi atau bunga akibat prestasi itu pasti ada dalam klasifikasi syarat satu ini diabaikan. Yang ketiga itu kebatalan, baik itu dibatalkan maupun batal demi hukum. Ya. Jadi pasal 1338 yang mengikat sepenuhnya. Oke, ada pertanyaan? Pas. Kalau tidak ada, berarti kita masuk contoh kasus ya. Studi kasus. Kira-kira kasus apa yang akan terbahas? Ya, dari para pihak, karena ini perbuatan kontrak ya, adalah para pihak. Ya, kesepakatan ditandatangani pada 10 Januari 2005 antara kedua infrastruktur. Yang satu yang pertama itu tentang PT Maju Bersama, perusahaan distribusi logistik nasional. Yang kedua ini CV Bangun Nusantara, perusahaan jasa pelaksana konstruksi atau bangunan. Ya. Objek perjanjiannya, kontrak pendorong pekerjaan kontrak ini dengan spesifikasinya. Pekerjaan pembangunan bidang logistik dari PT Maju sebesar 11.000 meter persegi di kawasan industri. Nilai kontraknya 5 miliar. Kalau pegang kontrak 5 miliar, kira-kira juga berapa? Ya, harus ketawa.
Oke, lanjut. Durasinya pekerjaannya target diselesaikan 6 bulan. Jadi dari tanggal 10 Januari 2025 sampai dengan 10 Juli. Ya. Nah, kok saya tanya terjadinya manifestasi. Ya. Jadi hingga September 2025 terlambat sekitar 2 bulan. Jadi kan Juli, Agustus, September 2 bulan. September 2025 itu progres fisik proyek baru mencapai 65%, belum 100. Ya, jadi pembangunannya terhenti. Nah, selain keterlambatan hasil audit teknis independen itu menemukan bahwa mutu beton yang digunakan itu K175, sedangkan kesepakatannya itu di K300. Nah, ini penyelesaian pinjamannya secara yuridis bahwa pasal 1320 ini syarat sana. Berarti kontrak yang tadi sampai karena unsur kesepakatannya kecakapan hal tertentu yang terkait modalnya. Ya. Dengan sebab yang halal ya, berarti tidak ada penipuan. Nah, pasal 1338 tapi sederhana bahwa perjanjian berlaku sebagai undang bagi PT Nadi bersama hasil pembangunan sekarang. Nah, pelanggaran spesifikasi beton ini bisa diraih dalam pasal 1338. Nah, pasal 143 manifestasi memenuhi unsur manifestasi ganda yaitu melakukan apa? Sesuatu yang melakukan sesuatu tetapi tidak tepat waktu, tidak sesuai dengan janji, sesuai isi kontrak, terlambat memenuhi kewajiban waktu. Nah, ini kalau pasal seperti ini dasarnya. Jadi pasal perbuatannya tentang ganti rugi ini sudah ada tadi berdasarkan tadi. Jadi kan ganti rugi uangnya jadi atau biaya nanti perhitungannya itu nanti di mata kuliah lain. Ya, itu nanti kalian bisa cari secara perhitungan. Kerugian itu seperti apa. Nah, dasar untuk pengganti rugi ini sesuai hukum tadi kontrak tadi, sesuai dengan perjanjian kontrak tadi. Jadi pihak yang dirugikan ini sama. Pihak yang dirugikan siapa? PT Maju atau CPW Bank Nusantara. Ya. Jadi dia berhak menuntut penggantian biaya rugi dan bunga. Ini tentunya. Kalau 2 bulan dia sudah beroperasi, kalau misalnya omsetnya terkurang 1M maka dia sudah rugi 2M. Itu seperti itu. Ya, tapi karena keterlambatan itu maka dia rugi. Berarti. Oke. Nah, langkah hukum jika terjadi hubungan prestasi pemberian somasi yang paling pertama. Biasanya somasi berapa kali? Ya, 3 kali. Dengan jangka waktu terserah dari pemberi. Tapi biasanya 7 hari, 7 kali. Ya, pembatalan perjanjian secara sepihak. Nah, melalui permohonan ke hakim seperti tadi kalau subjek, karena syarat subjek berbeda. Subjek tidak terpenuhi, maka dia bisa membatalkan perjanjian. Bagi kan tetap mengikat perjanjian itu. Maka dia memberikan permohonan ke hakim yang begini. Itu dasarnya dari pasal 1266. Nah, yang demikian dapat meminta pembahasan kontrak dengan syarat batal selalu dianggap ada jika terjadi prestasi. Bukan ganti rugi. Itu mitigasi. Dan somasi diapakan bagaimana bisa mempermudahkan perbuatan prestasi. Itu yang diminta aset. Nah, kalau kesimpulan kasusnya kontrak prestasi Oke. Ada pertanyaan mengenai materi ini? Kalau tidak ada pertanyaan berarti Pak membawakan dengan jelas. Atau kalian sudah malas? Kontrak atau perjanjian bukan hanya bersifat seperti misalnya, tapi ada juga bisa. Jadi bukan hanya
mungkin penasihat itu suatu perusahaan kalian bisa mencari proposal dari ayat atau pemilik yang dikerjakan misalnya seperti itu ya. Kalau tidak ada pertanyaan kita bertemu minggu depan lagi. Bapak. Dan lupa belajar, jangan lupa makan keluar dan jangan lupa tidur. Baik. Oke, selamat malam ya Pak. Baik, kita absen dulu. Agus Parfum. Kasus. Terus. Andreas Onafi. Benyamin Dewa Rido. Cindy Elu. Mana? Oh itu. Joko. Ade. Saya kira apa lagi? Lucia. Aduh Pak. Ya, selamat. Junita. Hadir Pak. Ruth Lindsay. Hai Pak. Satu lagi. Domingus. Victor. Asta. Sampai bertemu. Rambutnya sudah ditutup. Apa lagi? Tri. Mince. Oke, sampai bertemu. Minggu depan.